Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang sedang belajar di rumahnya masing-masing, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk mencari ilmu pengetahuan. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, ada dua sujud yang belum saya sampaikan, yaitu mengenai sujud tilawah dan sujud syukur. Untuk itu, guna melengkapi pengetahuan tentang keislaman anak-anak sekalian terutama, tonton terus video saya di Karakteristik Muslim Channel. Insya Allah hari ini akan saya bahas secara tuntas, secara praktis bagaimana pelaksanaan tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, yaitu sujud yang dikerjakan apabila membaca atau mendengar ayat sajdah dibacakan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik kita sedang membacanya atau mendengar orang lain membacakannya. Anak-anakku sekalian, alangkah baiknya anak-anak mengetahui dasar hukum tentang sujud tilawah. Para ulama bersepakat atau berijma bahwa sujud tilawah adalah suatu ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ani bani Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu." Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Maka ketika bacaannya sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anakku sekalian, sekarang kita menginjak kepada apa sebab-sebab dilaksanakannya sujud tilawah. Sebab dilaksanakannya sujud tilawah yaitu apabila mendengar penggalan dari surat Al-Quran yang termasuk ayat sajdah. Baik tatkala mendengarkan orang lain membaca ayat sajdah tersebut atau kita sendiri yang membaca ayat sajdah. Ayat sajdah tersebar di beberapa surat Al-Quran yang seringkali ditandai dengan simbol masjid atau dengan tulisan kecil di pinggirnya itu bertuliskan sajdah di ujung ayat sajdah. Anak-anakku sekalian, baik kita menginjak kepada tata cara sujud tilawah. Batasannya sujud tilawah itu dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Jadi ada dua ketentuan. Sujud tilawah dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Baik sholat secara berjamaah ataupun secara sendirian atau munfarid. Nah, kita akan coba praktekkan sujud tilawah secara lebih detail melalui video saya ini. Tonton terus Karakteristik Muslim selanjutnya. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Dimulai dengan duduk iftirosi, lalu mengucapkan takbir, lalu baca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bersujud diriku kepada Tuhan yang menyedihkan dan membikin diriku, menyebabkan mendengar dan melihat dengan kekuasaanmu. Allahu Akbar. Lalu saya berdiri kembali. Ini adalah masih di rakaat pertama, tetapi karena tadi surat As-Sajdah tadi dibaca masih belum selesai, maka ketika saya berdiri ke posisi di rakaat pertama ini, saya lanjutkan lagi dengan kalimat atau ayat, terusan ayat wajahidu billahi haqqa jihadi, dan seterusnya sampai kalimat yang terakhir di Quran surat Al-Hajj ayat 78 ya, sampai yang terakhir ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah setelah itu baru mengucapkan Allahu Akbar. Saya ruku kembali untuk melanjutkan di rakaat pertama ini. Saudara-saudara dan anak-anakku rahimakumullah, sekarang kita mari mempraktekkan tentang sujud syukur. Namun sebelum kita mempraktekannya, kita harus mengerti dulu
tentang arti daripada sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud berterima kasih kepada Allah, berterima kasih atas nikmat dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, atau mungkin berterima kasih karena kita terhindar dari musibah atau bencana. Adapun hukum sujud syukur yaitu sunnah. Dasar hukumnya yaitu berdasarkan sebuah hadis yang diterima dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu perkara yang menggembirakan atau kabar yang suka, beliau langsung bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah itu mari kita praktekkan bagaimana tata cara sujud syukur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak, alhamdulillah aku lulus Pak S1. Alhamdulillah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya saya cum laude. Alhamdulillah. Saya merasa bergembira dengan anak saya. Langsung saja masing-masing melakukan sujud syukur tidak berjamaah. Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Demikian video yang bisa saya sajikan, yakni tentang praktek sujud tilawah dan sujud syukur. Semoga bermanfaat terutama untuk anak-anakku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua terhadap orang yang senantiasa mendawamkan, mempraktekkan dalam kehidupannya sujud dan sujud terus dalam kehidupannya. Terima kasih. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.